Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Pada hari ini, sebelum Bu Dini memberikan materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang ada di rumah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar dan menyelesaikan tugas hari ini dengan penuh tanggung jawab. Pada hari ini Bu Dini akan menjelaskan atau memberikan materi tentang tema 7, subtema 1, PB-nya PB 4 dan 5. PB 4 dan 5. Pada pembelajaran PB 4 dan 5 ini yang akan kita bahas itu adalah tentang PPKN, bahasa Indonesia dan matematika, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Sudah itu dapat menjelaskan mengapa kita harus bangga dengan keberagaman. Yang kedua, masih tentang teknologi pangan, yang matematikanya tentang pengukuran suatu isi pengukuran volume dalam satuan yang tidak baku. Jadi pengukuran volume satuan yang tidak baku. Oke anak-anakku semuanya, kalian buka halaman 26. Kalian buka halaman 26 tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Halaman 25, 26 dan 27. Buku tema subtema 1, ya. Jadi halaman 25, 26, 27. Nah, pada buku kalian anak-anakku semuanya, di sini adalah tentang pakaian adat. Nah, ya, tentang pakaian adat. Berarti yang akan kita bahas itu anak-anakku semuanya adalah tentang keberagaman mengenai pakaian adat daerah. Nah, tentang pakaian adat daerah. Nah, di buku MBP kalian, ya, halaman 1, keberagaman individu di lingkungan sekitar. Keberagaman individu di lingkungan sekitar. Oke. Ya, akan Bu Dini penjelas dulu sekalian bahwa keberagaman itu pernah kita bahas di semester 6. Keberagaman itu apa aja Bu Dini? Pakaian adat, bahasa, makanan, ya. Apalagi tarian, senjata tajam, itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, pada tema ini yang akan kita bahas itu adalah khususnya tentang pakaian daerah, tentang keberagaman mengenai pakaian daerah. Setiap daerah, setiap suku bangsa itu mempunyai ciri pakaian daerahnya masing-masing, ya, sebutan nama pakaian daerah masing-masing. Kalau kita pakaiannya itu namanya adat Palembang, ya, itu namanya pakaiannya itu adalah pakaian hiasan gede. Nah, hiasan gede, ya, yang kadang dipakai oleh pengantin-pengantin. Kalau Bugis, nama pakaiannya adalah pakaian bodo. Jadi setiap daerah, setiap suku itu memiliki pakaian adatnya masing-masing dan nama pakaiannya juga beda-beda. Ya, anak-anak semuanya. Nah, makanya anak-anakku semuanya, kalian akan isi yang ini. Ini ini daerah mana? Ya, Nak, ya. Ini pakaiannya daerah mana? Dari makanan khasnya apa? Jadi nama pakaiannya apa, makanan khasnya apa. Oke, jadi cari ini nama, ini ya. Nih, pakaiannya apa ini? Dari daerah mana? Jadi nama daerah, nama pakaian khasnya sama makanan khasnya. Nah, kalian cari. Nah, ini kayak ini kan, ini pakaian mana ini? Dari suku Dayak. Apa nama pakaiannya? Masakannya apa? Nah, ya. Jadi masakan khasnya apa? Nah, ini juga diisi. Ini pakaian Madura ini. Ini Madura, ya, asal daerahnya adalah Madura. Ini dari daerah mana? Asal daerahnya dari mana? Ini dari mana dan ini dari mana? Kalian isi aja asal daerah pakaiannya, ya. Nah,
Setelah kalian isi, tapi tidak usah kumpul di Classroom. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 28. Kalian akan menjawab pertanyaan di halaman 28, ya. Halaman ini perlukah kita mengenal dan memahami budaya daerah lain Indonesia? Perlu, jelaskan. Ditanya perlukah? Kalau misal perlu, jelaskan. Kalau tidak perlu, berarti jelaskan juga. Nah, jadi jawab apabila perlu, apa alasannya? Kalau tidak perlu, apa alasannya? Ya. Nah, kalian jawab ini 1 sampai dengan 4. Nah, yang PKN inilah yang akan kalian kumpul di Classroom. Jadi yang inilah yang akan kalian kumpul di Classroom, ya. Nah, sekarang tentang makanan olahan lagi, tentang makanan olahan atau teknologi pangan, ya. Jadi teknologi pangan itu adalah manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah makanan, berbagai macam makanan. Nah, di sini adalah tepung pisang. Nah, ya, di sini tepung pisang, ya. Nah, jadi pisang ini kalau digambar ini bisa kalian bisa dibuat apa ini? Selai. Nah, dibuat pisang ini bisa dibuat pisang goreng, bisa dibuat ini tepung pisang, bisa dibuat seperti keripik pisang. Ini apa ini? Kue pisang, minuman, jus pisang, kue bolen atau kue pisang. Nah, untuk ini diisi aja ya kalimat utama paragraf 1 yang mana? Ini lihat kalimat utamanya di sini. Nih, lihat kalimat utamanya. Ini jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf keempat. Nah, cara menentukan kalimat pokok dalam sebuah paragraf itu biasanya letaknya itu di awal, di akhir, ya. Jadi kalimat pokok itu anak-anakku semuanya ya. Jadi kalimat pokok itu letak atau cara itu yang pertama itu ada di awal paragraf, yang kedua ada di akhir, yang ketiga di awal dan di akhir. Nah, untuk kelas 3, untuk anak-anakku kelas 3, itu kalimat pokok itu letaknya kalau kelas 3 itu hanya 2 tempat, di awal dan di akhir. Ada di awal, ada di akhir. Jadi kalian tentukan dulu letaknya itu, ya, cara menentukannya. Nah, biasanya karena kita masih kelas bawah, biasanya kalau kita masih kelas bawah itu letak kalimat pokok itu selalu di awal. Nah, ingat ya, karena kita ini adalah kelas bawah, ya, kelas bawah masuk begini ya, kelas 3. Jadi biasanya kalimat pokok dalam setiap paragraf itu letaknya selalu di awal, letaknya selalu ya. Tapi kadang kalau untuk kelas 3 itu letaknya selalu di awal paragraf. Jadi kalian bisa paling mudah menentukan kalimat pokok dalam sebuah paragraf, ya, yaitu letaknya di awal paragraf. Jadi nanti kalian isi saja paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf keempat, ya. Nah, nanti kalian akan kalian isi, tapi tidak usah kumpul di Classroom. Nah, kata Bu Dini tadi, kalau kelas 3 kalimat pokok itu selalu ada di awal paragraf. Jadi nggak susah ya di awal paragraf. Jadi kalimat pertama dalam paragraf itu adalah kalimat pokok untuk kelas 3. Ukuran kita kelas 3 anak-anak semuanya ya. Tapi kalau kelas 4 itu sudah ada yang di awal, ada yang di akhir. Nah, itu sudah tentang pemahaman lagi. Tapi kalau untuk kelas 3 biasanya itu di awal paragraf. Jadi sekalian kalian semuanya mudah menentukan kalimat pokok itu di mana. Ya, jadi ditulis aja, ini dijawab, tapi tidak usah dikirim di Classroom.
ya. Sama seperti yang tadi, yang ini dijawab anak-anakku semuanya, tapi tidak usah dikirim di classroom ya. Nah, sekarang ya, kita ke PB4. PB4 ini ya, PB4 ini adalah pengukuran tentang menghitung volume dalam satuan yang tidak baku. Nih contohnya. Ya, ini. Ya. Botol kosong, susu kedelainya ini dipakai gelas yang ukuran seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita mau ngisi botol ini. Botol ini mau kita isi, botol kosong ini kita isi mau dengan ini. Nah, nanti kira-kira sebotol ini, yang ini segelas satu gelas ini bisa nggak cukup di sini? Nah, kita coba. Tapi rupanya tidak cukup. Cukupnya adalah pakai 3 gelas untuk mengisi satu botol. Jadi ukurannya itu tidak wajib. Bisa aja kalau dia gelas kecil, bisa aja dia 5 gelas. Jadi itu yang namanya dengan mengukur volume dengan satuan yang tidak baku, ya. Nah, jadi kalau pakai rumus ada kayak gini, begini ini, ya. Ini kalau pakai teko Budini, ini setengah teko Budini, setengah teko Budini baru bisa penuh. Tetapi kalau misalnya kita pakai gelas kecil, barangkali bisa 5 gelas atau 6 gelas kecil untuk mengisi minuman Budini. Jadi ukurannya tuh beda-beda. Nah, itu yang namanya satuan yang tidak baku sesuai dengan volumenya masing-masing. Jadi volume teko beda dengan volume yang ada di gelas kecil. Tetapi apabila sudah dimasukkan dalam botol ini maka volumenya akan sama. Tapi pengisiannya saja yang akan beda. Itu namanya mengukur volume dengan satuan yang tidak baku, dengan alat ukur yang tidak baku. Ya, itu dengan alat ukur yang tidak baku. Oke anak-anakku semuanya ya. Jadi cara mengukur itu berarti satu botol itu sama dengan 3 kemasan gelas. Ya, jadi satu botol ini sama dengan 3 kemasan gelas. Nah ya, jadi itu. Nah, ya sekarang ini. Nah ini. Ya anak-anak semuanya ya. Nah, nanti kalian buat percobaan di rumah. Misalnya gini, buat percobaan di rumah. Misalnya ya, kata Budini, kalian buat percobaan di rumah. Misalnya kalian di sini mau mengukur mangkok. 1 buah mangkok isinya untuk bata ini berapa gelas. Nah, nanti 1 buah misalnya 1 buah botol minuman sama dengan berapa gelas. 1 buah apalagi misalnya selain botol itu 1 buah kaleng, satu buah kaleng susu sama dengan berapa gelas. Jadi ini jadi kalian isi saja, maksud Bu Nini tidak usah dikirim di classroom, diisi aja ya. Jadi misalnya nama benda, misalnya kaleng susu, 1 buah kaleng susu sama dengan ini, gak usah batas air, gak usah ya. Jadi kita gak usah pakai ini, tapi kita pakai pemikiran ini saja. Jadi 1 kaleng susu misalnya ya, 1 kaleng susu sama dengan berapa gelas, kira-kira aja. Misalnya 1 mangkok sayur sama dengan berapa gelas ukuran volumenya. Jadi kalian tentukan saja 5 buah benda yang akan kalian isi dengan berapa gelas, ukurannya beda-beda ya. Nah, boleh kalian isi nanti, tapi tidak usah kirim di classroom halaman 40 ya, halaman 40 tidak usah dikirim di classroom. Tapi tetap kalian isi buku tematiknya ya. Jadi yang dikirim di classroom itu adalah halaman. Jadi yang dikirim di classroom anak-anakku semuanya begini nih. Yang dikirim di classroom itu halaman yang dikumpul ya. Halaman 28 itu PKN. Sudah itu halaman
halaman 37 itu bahasa. Halaman 37 yaitu bahasa tentang pengolahan daging ayam. Nah, tentang pengolahan daging ayam nih. Nah, ya, halaman tentang. Jadi 35 ini kalian baca, nanti akan menjawab pertanyaan di halaman 37 untuk bahasa Indonesia. PKN-nya halaman 28. Nah, yang tadi tetap dikerjakan di buku tema karena nanti akan Bu Dini nih nilai. Jadi buku tema tetap dikerjakan tapi tidak usah kumpul di kelasroom, ya. Itu aja anak-anakku semuanya materi dari Bu Dini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami, ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.